tiga. Buka, ayo, ayo, ayo. Tiga. Budi, ayo, ayo, ayo. Jaki, ayo, ayo, ayo. Elmo, ayo, ayo, ayo. Gita, ayo, ayo, ayo. Semuanya, ayo, ayo, ayo. Aku Diva. Saya Vina. Saya Deviana. Hai, aku Risma. Hai, aku Gita. Halo, gue Elmo. Gue Budi. Gue Jaki. Halo semuanya. Kita sedang berada di Kota Pandeglang. Satu cinta memang lain. Apalagi ada kamu di sini. Genggam tanganku sayang. Kota ini tak sama tanpamu. Masih. Halo semuanya, hari ini kita berangkat dari Labuan menuju kota Pandeglang. Seperti biasa, sebelum memasuki wilayah perkotaan, kita akan melewati beberapa desa terlebih dahulu. Panjang perjalanan terlihat hamparan sawah, pepohonan yang masih rindang, dan rumah-rumah yang terdiri tidak terlalu rapat. Di desa, fasilitas umum memang belum selengkap di kota. Sekolah, pusat kesehatan, dan tempat perbelanjaan jumlahnya masih terbatas. Aktivitas masyarakat pun cenderung lebih sederhana dan tenang, dengan suasana yang lebih hangat dan akrab. Namun, perlahan suasana mulai berubah. Jalanan menjadi lebih ramai, kendaraan mulai bertambah, dan bangunan terlihat lebih banyak. Memasuki wilayah kota Pandeglang, sebenarnya nuansa perkotaannya belum tentu terasa sepenuhnya. Hal ini karena lokasinya masih cukup dekat dengan wilayah pedesaan. Di sekitar kota masih banyak terlihat area hijau, pepohonan, bahkan perbukitan dan gunung yang menjadi latar pemandangan. Aduh, mau taraweh guys. Makasih ya semuanya. Aku mau jadi imam taraweh. Yuk, taraweh. Udara pun masih terasa cukup segar dibanding kota besar pada umumnya. Tetapi semakin kita bergerak ke pusat kota, perbedaannya semakin jelas. Bangunan berdiri lebih rapat, aktivitas ekonomi semakin aktif, dan fasilitas seperti sekolah, rumah sakit, pertokoan, serta kantor pemerintahan mulai mendominasi pemandangan. Disinilah terlihat fungsi kota Pandeglang sebagai pusat kegiatan masyarakat. Meski tidak sebesar kota metropolitan, kota ini tetap menjadi pusat pelayanan, pendidikan, dan perdagangan bagi wilayah di sekitarnya. Perjalanan ini menunjukkan bahwa perubahan dari desa ke kota tidak selalu terjadi secara tiba-tiba, melainkan perlahan mengikuti perkembangan aktivitas dan kebutuhan masyarakatnya. Perkembangan itu terlihat dari semakin bertambahnya bangunan, meningkatnya mobilitas masyarakat, serta tumbuhnya berbagai usaha dan layanan publik. Setiap sudut kota menunjukkan adanya aktivitas dan pergerakan yang terus berjalan. Kota Pandeglang mungkin tidak seramai kota besar, namun justru disitulah terlihat proses perkembangan yang nyata. Perubahan terjadi tahap demi tahap, membentuk karakter wilayah yang unik dan dinamis. Dan pada akhirnya, perjalanan ini bukan hanya tentang perpindahan tempat, tetapi tentang memahami bagaimana sebuah wilayah berkembang dari yang sederhana menjadi lebih kompleks, seiringnya waktu yang terus berjalan. Oh my God, what is that? Oh my God! What is that? Oh, like come on, stop. Running down to the riptide, taken away to the dark side.
kegiatan masyarakat seperti pemerintahan, pendidikan, ekonomi, perdagangan, hingga jasa. Nah, biasanya perkotaan itu memiliki penduduk yang padat dan fasilitas yang lengkap, serta kegiatan yang selalu berlangsung di setiap harinya. Tuh, Wak. Kepadatan penduduk tinggi. Banyak orang tinggal dan beraktivitas di kota, sehingga suasananya cenderung ramai dan dinamis. Fasilitas umum lengkap di kota tersedia berbagai fasilitas seperti sekolah, rumah sakit, pasar, kantor, pemerintah, bank yang menunjang kebutuhan masyarakat. Secara lokasi, kota Pandeglang berada di pusat pemerintahan, sehingga mudah diakses dari berbagai arah. Namun, masyarakatnya relatif lebih tenang daripada kota besar. Aktivitas masyarakat lebih sering aktif di pagi dan sore hari, dan area yang sering aktif itu adalah perkantoran dan perdagangan. Positif kota yaitu memberikan banyak fasilitas seperti akses pendidikan, pekerjaan, dan banyak layanan yang lebih mudah. Sisi lain kota, kemacetan ringan, kebisingan, dan sampah masih menjadi tantangan. Selain itu, kesenjangan sosial masih terlihat antara wilayah kota dan pikiran. Oke, di sini saya Firatul Fatma akan menjelaskan aspek fisiknya. Terus di sini tuh ada jalan raya sama persimpangan di belah sana ya. Terus di sini juga ada ini apa? Ada gedung pemerintahan di belah sana. Terus di sini juga ada pasar di belah sana. Terus ada ini juga apa kayak toko-toko HP gitu. Terus di sini ada ini dekat sekolah juga di sini. Ada ini apa? Di sini juga menyediakan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit. Habis itu di sini juga dekat sama pemukiman warga. Kebetulan saya ada di Taman Kota. Aspek sosial, interaksi masyarakat yang beragam, aktivitas ekonomi seperti jual beli budaya, gotong royong di lingkungan tertentu, kehidupan masyarakat yang cenderung sibuk. Kota Pandeglang berada di wilayah dataran rendah dengan kontur yang relatif landai. Iklimnya tropis dengan suhu cukup hangat dan curah hujan dari sedang hingga tinggi. Nah teman-teman, pada kesempatan tersebut saya mengajukan dua pertanyaan, yaitu mengenai pekerjaan yang dominan di wilayah tersebut dan bagaimana kondisi sosial masyarakatnya. Untuk pertanyaan pertama tentang pekerjaan yang dominan, beliau menjelaskan bahwa di wilayah perkotaan, khususnya di kota Serang tempat beliau tinggal, pekerjaan yang banyak ditemui adalah di bidang perkantoran, industri, dan pemerintahan. Selain itu, cukup banyak masyarakat yang memiliki usaha sendiri atau berwirausaha. Beliau sendiri juga memiliki usaha pribadi, meskipun tidak dijelaskan secara spesifik jenis usahanya. Hal ini menunjukkan bahwa di wilayah perkotaan, lapangan pekerjaan cenderung lebih beragam dan tidak hanya bergantung pada satu sektor saja, melainkan berkembang di berbagai bidang, seperti jasa, industri, maupun administrasi pemerintahan. Untuk aspek sosial, beliau menyampaikan bahwa di daerah tempat tinggalnya hubungan sosial antar masyarakat masih terjalin dengan baik, terutama di kalangan para pelaku usaha atau pembisnis. Hubungan yang terjalin cukup akrab dan saling mengenal. Namun, untuk hubungan dengan tetangga sekitar, interaksi memang tidak terlalu intens karena sebagian besar masyarakat memiliki aktivitas di luar rumah yang cukup padat. Meskipun begitu, hubungan antara warga tetap berjalan dengan baik dan tetap rukun. Guys, kita tadi udah beres wawancara, udah beres video, dan saatnya apa deh? Kita sholat dulu karena ini udah mau jam 12. Tetap